Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzaballahu ahla qaryatin fiha 18,000 amaluhum amalul anbiya. Qalu ya Rasulullah kaifa? Qala lam yakunu yaghdibuna lillah wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, azzaballahu ahla qaryatin, Allah telah menyiksa satu kampung, fiha 18,000, di dalamnya ada 18.000. Di dalamnya ada 18.000. Amaluhum amalul anbiya, ya, amal mereka seperti amalan para nabi. Ya. Berarti kalau amalan para nabi kayak apa? Hah? Kalau amalan kayak nabi kayak apa? Hah? Soleh. Bentuknya soleh-soleh. Ya soleh-soleh. Ya. Ada dulu tuh ambu gitu. Ada. Ya. Tapi ya disiksa sama Allah. Ya. Jadi bentuknya soleh tapi nya disiksa. Ngapa itu gitu? Ya. Qalu, lalu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa? Bagaimana Rasul? Kok bisa kayak gitu orang soleh tapi nya disiksa? Ono opo? Qala Rasulullah menjawab, lam yakunu yaghdibuna lillah. Ya, mereka itu tidak marah karena Allah. Wala ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka tidak memerintahkan kepada kebaikan. Wala yanhauna 'anil munkar, dan mereka tidak mencegah kepada kemungkaran. Ya. Jadi yang begini, ya, meskipun amalan para nabi, ya, namun tetap akan disiksa. Ya. Kenapa? Dikarenakan kemarin kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Istimewaannya apa? Istimewaannya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi meskipun kita puasa, kita sholat, kita zikir, ya, tapi nggak pernah ada tanhauna 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf, ya. Nah, maka itu akan apa? Melahirkan cuek. Dayus. Ya, nanti kalau dayus kalau dayus apa namanya? Suami yang enggak cemburu ketika istrinya meleweng. Boleh begitu ya. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa, nggak dibenarkan. Nah ini apa? Jadi emang kita nggak bisa tuh sholat doang, nggak cukup, Pak. Gitu. Ya, nggak cukup kita puasa doang. Dan bahkan ya sebaliknya juga sama. Nggak cukup juga. Anda ini cuma memerintahkan kebaikan doang, kagak sholat, sama banget, nggak bisa juga. Jadi keduanya adalah sesuatu yang nggak bisa dilepas, ya, nggak bisa dipisah. Sekarang nih menjaga kemungkaran nih
212. Ya, ini urusan ya. Dia artinya tanhauna 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf itu yang jelas tetap pesan itu nggak boleh hilang. Pesan. Cuma kan caranya, modelnya, metodenya ya masing-masing lah. Ya. Cara yang tepat itu ya artinya silakan pilih cara yang terbaik apa. Kalau Anda punya caranya, ajak aja ya sholat. Salah azan kita ajak sholat. Kalau kita punya kekuatan, kalau begitu jangan kerja sama gua. Udah Bisa sempat begitu. beberapa kali ajak dan indahan gitu, malah dia kalau diajak kayak kesel gitu. Nah itulah makanya saya bilang, makanya punya cara, ada caranya saya bilang tadi. Jadi ketika orang diajak itu seolah-olah jadi dia merasa bahwa dia adalah makhluk yang kotor gitu. Sehingga ketika kita ajak itu kesel seolah-olah dia kotor banget gitu. Ya. Nah, maka kita caranya ya bisa jadi dengan cara menghormati dia. Kalau cara ini ya siapa yang ini sholat nanti gua kasih hadiah gitu. Nah iya itu bisa begitu. Model-model Pak. Gitu. Silakan kan. Jangan kayak yang di Jago Karian itu. Jangan-jangan ketika dia diajak sholat ternyata bukan yang nggak mau, ternyata emang dia nggak bisa caranya sholat, jangan-jangan. Iya. Lah iya kan? Banyak Makanya kata dia kita nyolatin orang hidup, kata dia gitu kan, bahasa mereka kan, kalau ingat itu. Jadi jangan-jangan emang dia nggak tahu cara sholat. Gitu. Banyak hal ya. Jadi artinya kita tetap aja ngajak mah kudu, cuman ngajaknya dengan cara yang ya jangan mentang-mentang ngajak, akhirnya ngajak orang udah kesel masih diajak ngajakin berantem jadinya. urus masing-masing dulu katanya gitu. Nah, iya. Iya. Ya kan artinya caranya itu bisa jadi kita dengan ayo ngopi, kita ajak ngopi, ajak ngobrol. Kita pas datang waktu sholat kan, oh izin saya mau sholat dulu tuh ada. Sholat dulu. Apa mau ikut? Ya kan kita ya nggak usah ngajak sholat, nggak usah. Ntar habis sholat besok sebelum sholat kita ngobrol lagi, ngopi lagi, jajanin lagi. Ntar azan sholat kita, dia mau biarin dia ngobrol tapi Yang mau sholat tempat ini. Itu. Ngaji ya, tak dapat pernah. nggak usah tanpa harus ngomong begitu. Boleh ngaji. Iya contoh misalnya contoh. Ini kan cara kan, ini cara juga. Memang butuh waktunya nggak cepat, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Bikin lama ya. Lambat laun mereka akan malu apa kita kan. Nah ini gue dijajanin terus, tapi tiap adzan dia ke masjid gue kagak. Ntar lambat laun dia akan ke masjid masjid nah gitu kan. Ya Allah alatnya setiap yang sulit. yang jelas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu berupaya ya melakukan 2 hal tadi, mencegah kemunkaran dan memerintahkan kepada kebaikan itu. Caranya ya masing-masing, caranya macam-macam. Cuma itu adalah hal yang nggak bisa kita tinggalkan. Kita sama anak marah kan nggak harus marah ngebentak. Kita diem kalau memang kita udah bikin suasana kayak begitu, anak udah ngerti kita marah. Gitu. Ya, ada yang dengan melotot udah tahu dia, apa gue marah tuh. Gitu. Ada yang diem baik. Ada yang diem baik, punya yang menghilang. Kalau diem baik, ngambek kali yang ini. Dia menghilang. Ada yang kagak keluar-keluar. Kurik. Ya artinya silakan caranya mau berbagai macam cara, tapi intinya adalah dapat merubah. Nah itu. Ya, intinya adalah yaghdibuna lillah. Mereka marah karena Allah. Ya. Mereka memerintahkan kepada kebaikan. Wajib itu ya. Wajib itu. Gitu. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Artinya dengan cara begitu sosialisasi antar kita kan hidup. Kan kalau orang nggak kenal, ngapain sih ngejagain orang mau celaka? Lah gue mau kagak kenal ini, bagian lu mau tabrak mobil dia terserah lu. Kenal dia kagak mau gua kan gitu bahasanya. Bukan saudara bukan. Lah iya kan gitu.
Ya. Tapi kalau sama saudara, sama teman makan lain, jangan, sayang dia sama temennya, awas. Awas, saudara saya itu. Nah iya kan gitu. Kaya tuh banyak. Ya. Nah, kalau bukan saudara, bukan teman, mah ngapain tinggal aja. Ngapain diurusin, apa urusan gua? Kan gitu. Jadi kalau orang ada kena musibah, kecelakaan kita harus tetap bantu. Nah itu maksudnya. Ya. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu banyak. Itu cabangnya, maksudnya metodenya itu, tapi intinya adalah kita care sama orang. Ya. Intinya kita care, kita ngajak. Udah orang mau ikut mau enggak itu urusan dia belakangan. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita tetap Pak. Rasulullah itu Allah ngasih contohnya luar biasa. Gitu. Sampai akhir hayatnya tetap ngajak, nggak pernah berhenti untuk nggak ngajak orang tuh, nggak pernah. Jadi Rasulullah itu selalu hidupnya ngajak orang untuk kebaikan dan mencegah untuk kemungkaran sampai akhir hayatnya. Nah, cuma zikir terus emang nggak pulang-pulang di masjid zikir terus ya. Ngajak di sini yang dimaksud sama dengan dakwah. Lah iya itu dakwah. Dakwah itu dakwah itu yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Nanti tadi makanya saya bilang bahasa kita mungkin tadi care. Apa care itu? Peduli. Ya. Peduli dengan lingkungan, enggak hidup sendirian. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada paku di pinggir jalan tuh takut kena motor, kita ambil itu tanhauna 'anil munkar. Ya. Bocah mau nyerawok cewek tuh kata kita, jangan, itu tanhauna 'anil munkar. Jadi artinya banyak hal. Yang terpenting adalah bagaimana tadi care itu Sesuai dengan kemampuannya ya. ya, sesuai dengan kemampuannya dan diupayakan untuk mencari cara yang terbaik. Mencari cara yang terbaik pun sama, termasuk tanhauna 'anil ma'ruf wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Caranya kudu enak juga, kudu lepas. Jangan kita memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, tapi caranya malah menghancurkan yang lain. Nggak bisa Pak. Ada punya kekuasaan ya. Iya ya, meskipun punya kekuasaan, tetap aja harus melalui ya cara yang elegan. Karena nggak bisa caranya buruk menghasilkan sesuatu yang baik, nggak bisa. BLT-nya di masjid. BLT di masjid. Ya, masjid berapa gitu? Iya ya artinya tetap aja dia kepengen itu kan, tujuannya begitu, tapi ternyata pas sudah datang ke masjid tahu-tahu ada gambarnya. Ada gambar lagi baik. Lah ya kan, nggak bisa lah, jangan. Jadi meskipun caranya bagus tapi ya niatnya jelek nggak bisa juga. Jadi Islam itu melihat semuanya tuh Pak, dari caranya, dari hasilnya, dari semuanya tuh benar. Ya, makanya Nabi itu semua Nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW itu Allah pilih itu dari bibitnya hingga meninggalnya nggak punya track record yang buruk, nggak ada. Jadi nggak ada celah untuk orang tuh untuk apa? Koreksi nanti. Ya bukan masalah mengkoreksi, celah untuk memfitnah, maksudnya memfitnah itu menuduh lu kayak dulu begitu, nggak ada bahasa begitu. Gitu. Jadi husnus sirah itu sebetulnya apa? Track record yang baik itu merupakan sesuatu yang penting juga. Jadi maksudnya jangan sampai kita terpikir dalam benak kita ke anak-anak kita gitu, udah bagai masih bocah. Gitu. Mumpung masih bocah lu puas-puasin sono dah. Maksiat. Mumpung masih bocah lu sono main sono, mana ge sama perempuan misalnya gitu. Masih muda. Iya, enggak bisa. Ntar dia ngomong bener. Ntar gue udah tua bener kata siapa? Enak banget. Jadi nggak perlu kita jauhin, nggak perlu kita
Enggak lah, nggak bisa aja, gimana mau dijauhin, justru malah menjauhkan itulah tadi. Iya. Berarti kita nggak care. Siksa ya. Lah iyalah. Makanya kan kalau ingin dilogikakan, orang yang sedang melakukan kejahatan, orang yang melakukan zalim itu kan kita terjemahkan zalim itu gelap. Ya. Maka orang yang melakukan kezaliman itu kan sedang berada dalam apa? Kegelapan. Dalam kegelapan. Asik. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang berada dalam kegelapan itu? Digebukin, ditendangin. Lah lagi kegelapan jadi dipukulin, ditendangin. Bukannya nolong. Lah iyalah, kan orang yang ada dalam kegelapan kasih korek dikit mah, lampu dikit aja, cahaya dikit, iya ada cahaya itu. Lah ini orang lagi gelap digebukin, ditendangin, dipukulin, dicaci maki. Ada yang sedang sama gelap. Yang sedang sama gelap. Mumpung nggak ngeliat. Nggak ada Pak. Orang yang sedang sama gelap tuh itu bukan karakter utamanya. Itu adalah tipuan, gitu. Karena nggak ada pilihan, gitu. Jadi nggak ada prinsipnya orang suka kegelapan, nggak ada. Pasti dia senang dengan apa? Terang, dengan cahaya. Gitu. Nah, maka kalau logikanya kayak gitu tadi, ya kita nggak boleh meninggalkan. Jadi kalau misalnya orang berada dalam kegelapan terus kita antepin aja, berarti kan dia masih berada dalam kegelapan. Gitu. Makanya banyak para ulama cerita orang sufi itu kalau misalnya di kampung itu orang soleh semua pindah, dia pergi. Gitu. Ngapain gua ya? Lah terus ngapain lu di situ? Gitu. Ya. Jadi kalau banyak orang yang melakukan kezaliman malah dia di situ. Kenapa? Karena dia tugasnya makin banyak. Sama itu ya. Tapi berarti ya itu ya Allahu alam ya. Kalau jemaah tabligh itu backgroundnya apa sih nggak tahu. Cuman yang jelas bisa jadi juga begitu. Ada kemungkinan. Gitu. Ya. ada yang gelap-gelap. Ya artinya disitulah tantangannya, disitulah ladang dia. Ya, lagi-lagi makanya cuman kan yang jadi masalah tadi itu ketika ladang, ya ladang itu banyak. Dalam apa? Ya, nah iya kan ladangnya banyak, tinggal nanamnya bagaimana? Sholat titip aja. Nah ya itu kayak misalnya gitu, kita ngajak hanya sekedar ngajak deh sholat ya hanya sekedar ngajak begitu pun ya sudah ngajak. Ya, yang terpenting kan kata Allah care-nya itu. Yang penting kamu sudah mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran. Jadi artinya jangan sampai sholat yang kita lakukan itu nggak terbukti melalui perilaku maksudnya. Ya, jadi jangan sampai kita sholat mah sholat tapi sama orang nggak care. Sholat mah sholat tapi sama kemungkaran malah senang. Gitu. Ya. Maksiat jalan terus, sholat jalan terus. Iya, diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai begitu. Gitu. Ya. Karena sholat itu nanti akan melahirkan apa? Melahirkan akhlak itu tadi. Sholatnya itu akan membimbing dia untuk melakukan kebaikan. Ya melakukan kebaikan itu ya itu melakukan kebaikan kan intinya adalah mencegah kepada kemunkaran, ya memerintahkan kepada kebaikan, menganjurkan kan karena kita udah tahu enak maka kita pasti nganjurin ke orang yang enak kan. Ini enak ini. Nah, iya kan gitu. Ya. Kalau mau maksiat sholat dulu, ntar habis sholat mau maksiat. Nah, iya paling enggak kan mungkin itu caranya mungkin kan gitu. Besok gitu lagi. Lah iya artinya bisa jadi emang di kampung situ emang begitu modelnya. Jadi ya, wah Dudi nih udah aja deh sholat terus sholat. Iya kan bisa begitu. Jadi STMJ. Ya. Tapi lama-lama mungkin dia jadi malu. Dudi jadinya. Malu. Jadi jangan malah dibiarkan, malah diantepin, ya malah nauzubillahi min dzalik akhirnya ya akan terkena pada diri. Dangdut ya ada aja lu berhenti dangdut. Iya makanya berhenti kalau udah selesai lagunya, kalau belum selesai mah. Kalau belum bisa awet masih jalan. Jablador gitu. Aja
Haji nyawet Aduh. Oke, qala Abu Dzar Al-Ghifari. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, hal min jihadin ghairi qitalil musyrikin?" Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah ada jihad selain membunuh orang-orang musyrik? Kata Sayyidina Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Na'am ya Abu Bakar." Ya, ada. Ya. Ada enggak jihad selain perang, membunuh orang-orang kafir? Ada, kata Rasul. Innalillahi mujahidina fil ard afdalu minasyuhada. Coba lihat. Ya. Allah itu memiliki pejuang ya di bumi ini yang lebih utama ya, lebih baik ya, lebih ya daripada para syuhada ya. Ahya'a marzuqin ya, mereka hidup dan mereka apa, diberi rizki. Yamshuna 'alal ard, apa, mereka berjalan di bumi. Yubahillahu bihim malaikatas sama, Allah membangga-banggakan mereka ya kepada malaikat yang ada di langit. Coba ini ya kan, mantep banget orang ini kan gitu. Ya, Allah bangga sama mereka gitu ya, ini makhluk hebat gitu ya. Wa tuzayyanu lahumul jannah ya, dan dihiasi oleh mereka surga dihiasi oleh mereka gitu. Artinya surga merasa bangga dengan kehadiran mereka. Kama tazayyanat Ummu Salamah li Rasulillah, sebagaimana ya berhiasnya Ummu Salamah istri beliau kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah juga tuh apa namanya? Ya, lagi ngobrol, ya lagi ngajar ya juga apa namanya? Ya kalau kata kita mah bercanda kali dikit lah gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu kayak kita gitu, nggak seserius yang kita bayangkan gitu. Ya. Kan kalau serius banget kayak tuh meren. Ya tapi nggak main-main juga gitu. Ada saat dimana bercanda, ada saat dimana serius. Gitu. Ya. Rasulullah itu nggak hidupnya serius terus, nggak pernah kali bercanda gitu lah, kagak lah. Nggak bercanda sama kita. Gitu. Ya. Ini kan cerita kata Abu Bakar kan, ada nggak Rasul gitu, jihad yang selain membunuh orang-orang kafir? Kata Rasul, wow, ada lah gitu ya. Nah ini mereka itu ya nggak membunuh orang kafir ya, aman nih. tapi ternyata mereka lebih utama daripada Orang kafir. para syuhada, orang yang mati syahid karena membunuh orang kafir. Allah bangga dengan mereka. Mereka diceritakan oleh Allah, dibangga-banggakan di hadapan malaikat. Ya. Surga pun apa? Ya, itu berhias dengan kehadiran mereka. Bangga deh dengan kedatangan itu. Merasa perlu surga itu berhias dengan kehadiran mereka. Seperti berhiasnya Musalam istriku kan gitu. Semua Pak, istri Rasul nggak ada yang nggak cantik Pak. Iya. Cantik. Bapak bisa bayangkan Pak, ketika Bapak ingin memberikan sesuatu kepada Ustadz, apakah yang diberikan kepada Ustadz itu yang nggak bagus? Iya. Tega kagak Pak? Pilihin yang bagusnya lah. Astagfirullah. Buat Ustadz ini, buat Ustadz pasti bagus Pak, nggak mungkin buat Ustadz jelek, nggak bisa Pak. Ada nggak? Masuk ke logika nggak?
Nggak bisa Pak, kita mau ngasih itu Pak, jangan buat Ustaz, buat teman saya tuh pasti milihnya yang bagus. Itulah dia. Gitu. Karena bagus. Nggak apa-apa, Ustaznya mah baik, Ustaznya mah. Kan kebanyakan udah ini. Nah ini kan bilangnya buat Ustaz pilih yang bagus tuh. Pas udah di tengah jalan, Ustaz kebanyakan ini. Bisa dua. Ya, tapi sampai. Tahuan. Makanya Pak nggak bisa Pak ya. Jadi maaf, misalnya isi Rasul tua terus jelek, nggak bisa. Sangat nggak mungkin itu nggak masuk akal. Maka saya ingat Zainab binti Jahash itu ketika saya belajar dulu di Kairo tuh ada Syekh masih muda gitu. Kayak saya udah muda gitu. Iya, ganteng lah. Ya maksudnya umurnya masih 40-an gitu maksudnya. Rata-rata kan masyayikh di sana sudah 60, 55 gitu paling muda tuh. Cuman ini yang masih muda. Itu beliau cerita tentang kenapa Rasulullah itu menikah dengan Zainab binti Jahash. Ya, Siti Sayyidah Zainab binti Jahash. Itu pertama memang tujuan utamanya adalah ingin menggagalkan, ingin membatalkan hukum adopsi dalam Islam. Adopsi itu nggak boleh, haram sama sekali adopsi, nggak ada. Karena Rasulullah pada saat itu menjadikan siapa? Zaid bin Haris itu menjadi anak angkat. Diganti namanya Zaid bin Harisah itu menjadi Zaid bin Muhammad. Ya, itu udah berlangsung. Zaid bin Muhammad itu berlangsung berapa tahun sampai ketika dinikahkan oleh Rasul yang menikahinya, nikah sama mantunya. Nah itu Siti Zaid bin Jahash itu, ya istrinya yang Zaid bin Harith. Oh itu wanita cantik itu, gitu. Jadi artinya nggak ada yang nggak cantik, meskipun Sauda hitam itu yang istri Rasul sebelum menikah dengan Siti Aisyah itu. Hitam manis satu. Cantik kan. Kita hitung ada yang cantik kan. Lah iyalah. Manis habis. Hah? Enggak, itu mah hitamnya yang habis bukan manis. Manis doang mah. Coklat aja. Kan kalau kata Gus Baha kan kalau Gus Baha bilang masa istrinya Ustadz jelek, malu lah katanya gitu. Gus Baha itu kata Gus Baha. Satu gak malu satu. Punya satu gak malu. Lah iya makanya. Nah itulah makanya amin. Amin aja dulu. Kasih contoh muridnya Pak. Amin aja dulu. Muridnya. Amin aja dulu. Kalau gurunya kenapa? Ya jadi itu orang kampus kritis begitu. Artinya kritis itu maksudnya nanti akan melahirkan sesuatu, dia akan mencari itu hadis lain. Oh gitu ya. Hadis lain. Ini kenapa nih? Kenapa aku pakai jauh musalam? Ada apa? Konteksnya lagi apa? Nah, itu bisa dilacak. Gitu. Apa ya. nitipin itu dia kan? Nah, apa? Itu sampai ya itu kritis itu bukan kritis untuk menjelekkan, bukan, tapi ada apa di sini? Gitu. Konteksnya apa? Apa istimewanya dia? Nah, ada apa ini? Faqala Abu Bakr radhiyallahu an, lalu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wa man hum?" Makin penasaran kan? Ya itu kan berarti Rasulullah emang bikin apa? Bikin orang penasaran kan, nggak mau langsung udah gitu. Ya memang di satu saat ada beliau begitu, tapi ini ada juga saat di mana Rasulullah menumbuhkan penasaran, semangat dalam diri sahabat untuk apa ya? pengen tahu gitu. Ya. Qala Rasulullah menjawab, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal muhibbuna fillah wal mubghiduna fillah. Ya. Coba itu 4 hal. Ya, yang pertama adalah yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mencintai karena Allah,
dan membenci karena Allah. Kelihatannya gampang itu. Gitu. Tapi bagaimana caranya kita mencinta karena Allah dan membenci karena Allah? Gitu. Itu sesuatu yang ya kelihatannya mudah, gitu. Tapi ternyata motif itu motif itu kan, ya. Ketika seseorang kepingin melakukan sesuatu, motifnya apa kan gitu? Kalau bagus kita mah yang bagus, yang cantik. Lah iya, kita kan motif kita membuat keuntungan pribadi. Kayak untungin oke bagus. Nah iya kan gitu. Ini bermanfaat buat saya. Oh ini nggak bermanfaat buat saya. Semua pribadi semua. Nah iya kan gitu. Maka mencinta karena Allah, membenci karena Allah itu akan apa? Dibanggakan oleh Allah nanti. Ini saat ini bahkan sampai nanti di akhir. Nah itu bagaimana caranya kita membenci karena Allah, mencinta karena Allah? Bukan karena keuntungan kita. Bukan karena keuntungan pribadi, nggak pernah berpikir tentang Kita pribadi. mau jadi menteri nih, biarin lah. Nah iya. Oh luar biasa Pak itu. Gimana itu caranya? Dan orang yang berpikir begini nih nggak pernah rugi hidupnya. Sudah dipastikan orang yang begitu itu hidupnya beruntung. Begitu ditangkap gimana? Lain ditangkap kan hanya sekedar penglihatan mata, tapi ternyata dia ditangkap itu punya hikmah yang demikian banyak. Gitu. Bisa jadi di dalam penjara dia bisa mengarang kitab. Di dalam penjara dia punya pengetahuan lebih banyak karena dia bisa konsentrasi, nggak bertemu dengan orang. Bisa belajar Quran. Semua itu nggak ada hikmah. Gitu. Ya. Jadi bagaimana yaghdibuna fillah ya wa apa muhibbuna fillah itu yaghdibuna fillah. Marah karena Allah, benci karena Allah. Ya bisa jadi pemahamannya adalah diawali dengan kita memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dulu. Ada orang yang melakukan nggak benar, bang jangan bang, nggak boleh bang. Ayo kita mendingan sholat yuk. Itu diawali dari begitu. Lambat laun mungkin Allah akan kasih hidayah tuh ke dia. Kamu ngajak mereka kayak gitu, apa biar kamu dibilang soleh? Apa biar kamu mendapatkan kebaikan dari orang? Apa biar kamu dibayar? Apa biar kamu apa? Yang benar kamu ngajak mereka kebaikan, mencegah mereka untuk tidak melakukan kemungkaran itu karena Allah, bukan karena yang lain. Paham ya? Itu. Karena nanti ketika motif itu ketika kamu ya kita kan menjalani dalam hidup tuh. Ya. Kayak kita kondangan kan, jangan makan nih kan, ntar mau kondangan siang. Tahu-tahu pas udah kondangan pas lagi habis pisan kan. Ingat loh, kitanya baru boleh makan diambil. Ada tinggal makan, ada yang makan. Cepin itu Pak Haji. Lah iya kan coba itu. Enak juga. Lah iya kan tujuannya kan biar dapat makan kan gitu. Iya. Tapi kita kan ke situ sebetulnya bukan karena makan gitu kan. Kita ke situ karena bang ya tadi kita kondangan aja gitu. Oh, bonus ya tadi diundang. Lah iya. Karena diundang, bahkan kalau ini ingin kita kaitkan dengan hadis Rasul, kalau diundang wajib hadir. Gitu. Kalau kita mah datang karena seperti kasihan. Iya. Ada dua motif. Lah iya kan sayang itu amplop kagak ada balasannya katanya gitu kan. Gitu. Lah ya itu maksudnya salah satu di antara contohnya kan kalau misalnya kita ke sana terus tujuannya itu malah nggak dapat, kan rugi. Tapi kalau kita ke sana tujuannya bukan itu, tujuannya untuk menjalankan hadis Rasul. Pahala ya. Nah, berpahala. Belum lagi karena Allah misalnya. Udah lillah aja, datang aja. Makan enak mah bonus dah ya. Lah iyalah. Gitu. Dan gitu Nah ini tuh diawali dari situ dulu. bungkus boleh, bungkus ya. Lambat laun kan kalau dia terus begitu, lah iya rugi juga kalau begini mah dah.
mendingan karena Allah bisa. Nah gitu. Jadi ya bisa jadi langkah awalnya begitu, bisa jadi. Ada yang langkah awalnya nggak boleh begitu. Langkah awalnya jangan sama sekali begitu, karena nanti akan selalu tersesat, nggak benar-benar. Karena setiap orang punya cara, punya metode masing. Itulah akhirnya Allah kirim guru, Allah pilih guru. Setiap guru berbeda cara, berbeda metode dengan guru yang lain. Gitu. Tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itu semua dia lakukan adalah ya dengan ya apa? Muhibbuna fillah wa mubghiduna fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu kan kita sampai dengan saat ini ke istri kita itu kita kaca dah, kita introspeksi diri. Sampai belum kita kepada titik bahwa kita cinta kepada istri kita karena Allah. Ya kita karena Allah. Allah Ji. Karena Allah dah. Karena Allah dah dikunciin pintu marah juga. Gitu. Lah iya kan? Alasan. Lah iya. Jadi karena Allah itu nanti gimana? Ketika kita marah pun Karena Allah. mampu nggak kita marah karena Allah? Ya. Jangan-jangan ketika kita marah itu karena kita tadi kagak dibikinin kopi. Sama. Gitu. Ya, oh enggak, karena bikin kopi itu memang harus tugas istri yang hormat kepada suami, makanya saya marah sama istri saya gara-gara istri saya. Lah itu kan cari apa? Cari alasan untuk membenarkan apa yang dia rasakan. Jangan, enggak boleh. Ya. Jadi iblis itu pinter Pak, masuk ke dalam berbagai macam lini agar kita betul-betul keluar, enggak tanpa kita sadari. Allah bener. Kayak bener banget. Wah itu kudu marah apa ini begitu tadi Dayus itu. Udah yang begitu mah. Bini anterin aja. begitu mah udah tinggalin ge. Mana? Kasihin. Mama tua kasihin. Aduh ya Allah. Jangan ya gitu. Jadi artinya lagi-lagi ketika tadi frame-nya muhibbuna fillah wa mubghiduna fillah, berarti frame-nya itu dia care tapi karena Allah. Ini kan hebat ya. Artinya kita pahamin tentang makna khalifah, tentang makna abad gitu ya. Manusia itu kan harus memiliki dua hal itu disatukan menjadi satu dalam diri manusia. Di satu sisi dia adalah orang yang menjaga kedamaian, keamanan di alam raya. Tapi di sisi lain dia melakukan itu karena ada titah dan perintah dari Allah. Kan seolah-olah kayak logikanya kayak logika bertolak belakang kan. Jadi penguasa tapinya kok jadi budak. Nah iya kan? Tapi ternyata dalam pelaksanaannya memang begitu. Yang kita sekarang lagi marak ini dibilang dengan dunia demokrasi itu. Ya. Mereka menjadi pemimpin itu sekaligus kita katakan dia sebagai pelayan kita, sebagai budak kita. Kita yang ngasih ya. Justru kitalah sebagai Tuannya. tuannya, penguasanya. Gitu. Tapi di sisi lain dia penguasa kan gitu. Ya. Nah ini sebetulnya nggak bertolak belakang gitu. Jadi bagaimana kita di satu sisi sebagai hamba Allah yang dipercaya oleh Allah, dikasih amanah oleh Allah untuk menjaga alam raya ini agar aman, agar damai gitu. Kita mendapat perintah ya. Lah iyalah mandat langsung itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, udah begitu bahasa. Tapi di sisi lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan hebat. Nah itulah yang dimaksud tadi. Dia melakukan segala sesuatunya itu memang betul-betul motifnya itu Allah doang, udah gak ada yang lain. Pure Allah. Iya, Allah terus sudah. Ya, terus kitanya mana lah, mau kita mau kagak ada. Jadi mau kita baik.
kita udah ngerasain nikmat yang luar biasa juga. Kalau boleh kita, Subhanallah. boleh kita ya. Lah. Sono boleh kita. Nah iya semuanya boleh kita mulu. Gitu. Ya. Nah itu. Nah mereka ya yang kayak begini akan dibanggakan oleh Allah. Ya. Yang mampu mensejajarkan antara khalifah dengan abad sekaligus. Nah itu dia manusia yang Bebas. itu yang dicari, ya, yang dibanggakan oleh Allah. Ya. Summa qala, kemudian beliau berkata lagi, kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi. Ya, demi Allah. Ya, demi zat yang jiwa aku berada dalam genggamannya. Terjemahannya kan begitu. Innal 'abda la yakunu fil ghurfati fawqal ghurafat. Bahwa seorang hamba itu akan berada di dalam ruangan, dalam kamar, di atas kamar-kamar. Fawqa ghurafish syuhada. Dia berada di atas kamar-kamar syuhada. Coba lihat itu. Orang tadi adanya di atas. Itu. Likulli ghurfatin minha salasmi'ati bab. Setiap kamar itu punya 300 pintu. Masya Allah, coba segede apa itu kamar? Setiap kamar ada 300 pintu. Minha al-yaqut waz zumrud. Ya. Di dalamnya itu ada ya yakut. Yakut itu batu, ya, perhiasan. Ya. Di agama batu perhiasan. Zumrudul akhdar, ya. Batu zamrud yang hijau, ya. Ala kulli babin nur. Di setiap pintu ada cahayanya. Wa innar rajula minhum. Nah ini nih Haji Tatang. Dan laki-laki di antara mereka itu la yatasawwaju bi salasimi'ati alfin hawra'a. Ya. Dia akan menikahi 300.000 bidadari. Lah salah sumiati alfin. Ganti. Lah tadi kan pintunya ada 300 pintu. Iya. Berarti di setiap pintu ada 1.000. 300.000. Bidadari semua dia. Bidadari semua, Pak. Baru semua. Gres. Bagian di surga, bagian di dunia mah atuh ge. Bagian di dunia mah atuh ge. Ini harus diperjuangkan, Ji. Nanti aja di akhirat 300.000. 300.000. Itu cuma ngajak doang, kasih APP, APP gitu doang itu. Hah? Lah iya. Usahanya sedikit doang. Lah usah cuma begitu doang usahanya. Yang dilarang istrinya jangan sana banyak bidadari. Nggak boleh ke situ. Enggak mau dia mau Haji. Udah yang ini bisa mah nih. Ya. Qasiratut tarfi'in. Ya, qasiratut tarfi'in. Ya. Qasiratut tarfi'in itu ya itu haura itu sama bidadari. Ya. Satu belum tahu bidadari kayak Hah? Satu gitu. Kebayang Pak meskipun nggak tahu ya. Ada yang nggak mau, ada yang ini bisa mah. Enggak. Ya. Itu apakah ntar misalkan istri kita sampai yang setia sampai mati itu kan ntar jadi bidadari. Iya jadi bidadari dia ntar. Jadi dia jadi bidadari. Gitu. Dan dia nggak cemburu Mas sama kita udah. Ya. Enggak ada. Nggak punya cemburu. Tetap sayang sama kita dia. Nah sama kita lah dia mah. Iya. Jangan mikirin ntar kalau laki-laki istrinya banyak, ntar bini lakinya banyak. Enggak Mas. Enggak ya. Terus kalau pernah nikah 3 kali harus milih dia. Hah? Susah pertanyaannya ini.
ya dia nanti akan bersama dengan yang paling dicintainya, Udah pasti. Yang paling soleh. Mencintai. yang paling dicintainya. Istri jadi kepala bidadarinya nanti sore. Jadi bos ya. Ngaji ya diatur dia Ji. Takut Awal yang ngatur. takut temen sih romannya. Takut banget. Coba lihat. Kullama iltafata ila wahidatin minha. Ya. Setiap kali si laki-laki tadi ya, itu menoleh kepada salah satu dari 300.000 itu. Nengok gitu. 300.000 buat 300. 300.000 Pak, salah sumiati alfin. Taqululahu. Ya. Si bidadari ngomong, atadzakkaru yauma kada. Ingat enggak Bang hari itu? Gitu. Wa kadza, hari itu amarta fihi bil ma'ruf. Kamu memerintahkan kepada kebaikan. Ini saya jadinya. Jadi itu ya. Wa nahaita 'anil munkar. Engkau mencegah kepada kemunkaran. Jadinya itu. Abang pada saat itu kan karena Allah. Gitu. Ini kalau bukan karena Allah jadi dendam. Jadi babon sih. Waduh. Makanya abang pengennya yang begini bang. Jadi babon. Kayak kita masuk ini ya. PT. Karmen dah 300.000. Itu dia laki-laki. Aduh kan nggak ngempanin. Ini mas satu kita ngempanin. Mikirin ngasih uang belanja. Allah Akbar. Ya itu coba ya. Jadi artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sama Allah dikonversi itu. Kalau keburukan ya begitu dapetnya babon ya. Ampun enggak. Ya karena Baginya sekali itu. Iya, atau berubah. kupingnya putus nih. Aduh. Itu kalau kerjaan kalau malam itu malam kan disiksa ya Sadia. Allah Akbar. Jimun ya. Aduh lagi. Kerjaan. Enggak katanya. Ya Rabbi anta hasbi. Udah ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan dikonversi oleh Allah. Ya, akan menjadi ya amal yang kita kerjakan itu ada buktinya real. Jadi Poinnya ada. Tinggal artinya kita ibadah kepada Allah itu kalau itu pure murni ke Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang istimewa. Wow, luar biasa. Kullama iltafata ila wahidatin minhunna, setiap kali dia nengok kepada salah satu dari mereka, dzakarta lahu maqaman. Ya. Maka kamu akan mengingat ya posisi atau tempat amara fihi bil ma'ruf. Kamu di situ memerintahkan kepada kebaikan, wa nahaa 'anil munkar, dan kamu mencegah kepada kemunkaran. Ya. Nah, itu artinya itu amal yang sudah kita lakukan di dunia berbuah ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, makanya akhirnya para ulama ya, para waliullah ketika melakukan sesuatu karena Allah itu karena memang mereka sudah tahu ujungnya nggak ada sesuatu yang karena Allah itu rugi, itu getun, nggak ada. Sudah dipastikan ketika melakukan sesuatu karena Allah akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan ya, yang nggak pernah dia dapat. Sehingga akhirnya ketika dia tahu ini bukan karena Allah, udah maaf, ini hebat, ini almarhum Ajengan Jejen dulu pernah kesini, orang Sukabumi itu. Nah, ceramah di sini. Ajengan Jejen itu unik. Beliau tuh cerita kalau misalnya mau ceramah terus
hatinya udah mulai ada, ntar gue dapet amplop nih. Masa ada Itu dia datang ceramah, tetap ceramah, tapi setelah selesai ceramah itu amplopnya dia terima gitu, cuman sama beliau balikin lagi, nggak dibawa pulang. Itu artinya apa ya, setiap orang punya cara ya. Artinya ini pelajaran buat kita ketika melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka akhirnya dia harus bagaimana menghindar agar tidak karena Allah itu hilang, agar dia melakukan sesuatu tetap karena Allah. Ya itu kan salah satu di antara caranya kan. Dia ketika mau ceramah udah tetap wah dapat amplop ntar gue nih. Ceramah kan, selesai ceramah karena tadi udah bilang dapat amplop tuh. Sudah dapat dibalikin lagi. Ini Pak, terima kasih. kalau kita milih bini kan temen dulu Ji. Hah? Temen dulu milih bini. Lah itulah makanya kita kan tadi dibilang kita manusiawi katanya. Ya silakan Anda mau jadi manusia terus atau mau jadi manusia yang sesuai dengan ekspektasi Allah. Gitu. Dan Anda bisa melakukan itu. Gitu. Jadi memang ya tadi berawalnya ya kita kudu demen dulu. Awalnya memang kudu mau dulu. Ada manfaat yang kita rasakan, tapi ternyata manfaat yang kita rasakan itu Allah ngasih tahu itu manfaat semu, Mas. Gitu. Karena ada 3 bulan udah kagak demen ya. Lah iyalah. Kalau demen kan bakal keriput. Kalau demen bakal rusak. Kalau demen tahu-tahu jatuh nauzubillah min dzalik, sengklek. Makanya ada taruh, ada pacaran langsung Lah enggak salaman. ada. Temennya belakangan. Lah karena kan coba maaf nih, kita punya bini cakep tapi di rumah ya kagak ada perhatiannya sama kita, boro-boro kita dibikinin kopi, dilayanin kayak semau dia. Itu kan apa? Betah punya bini kayak gitu. Bininya nyetung ngaji itu. Lah capek kita, Pak. Makanya kan ayat Quran itu wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Ya. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun khairun. Budak perempuan itu lebih baik min musyrikatin walau a'jabatkum, daripada orang musyrik yang cantik. Kenapa? Karena nanti akhirnya kecantikan itu semua, Pak. Sekarang ini saya punya keyakinan semua orang yang sudah menikah di sini pasti bukan hanya cantik yang dicari. Kalau disuruh milih, memang pasti cantik yang itu. Tapi kalau pilihannya adalah antara cantik dengan care, maka pilih mana? Pasti dipilih care. Nah iya kan, coba sekarang kita capek habis kerja pulang, tahu-tahu di rumah udah disiapin air panas bukan buat diseduh kita, bukan. Mau diseduh. Maksudnya buat ngerendam kaki, air panas tuh. Siapin diurutin. Udah siap diurutin. Cuman kitanya habis pulang apaan itu Pak Haji? Nah iya kan itu. Coba itu pasti semua laki-laki mendambakan hal ini. Iya. Dia dilayani mau makan, disiapin piringnya, disiapin di depannya. Ayo makan ditemenin. Kalau cantik mah ini nggak lama tidak berarti meskipun cantik kayak apa udah tetap Nah iya, cantik itu nanti hanya untuk hawa ingin nafsu yang lain aja. lagi. Nafsu doang. Tapi Tapi kalau pelayanan itu, kebaikan, care itu sudah semua pasti kita mendambakan itu, Pak. Yang cantik itu cuma raja nantinya lagi. Ya, yang nenek mah sama apa ya? cerita apa tadi kita kesini situ ya? Ya jadi, cerita apa? Tadi gue bingung kemana. Cerita apa tadi ke situ-situ? Ya jadi apa namanya? Pertama tadi kebaikan yang kita lakukan di konvensi, gitu ya. Orang waliullah sufi itu nggak ada mereka karena bukan selain Allah, nggak ada. Ya, karena bukan selain Allah itu sembuh, Pak. Gitu. Tadi amplop aja itu sembuh, Pak.
amplopnya nggak sesuai dengan ekspektasi tadi. Itu ngumpatnya bukan main itu. Kan kerja kita karena duit juga, kalau gajinya kecil dia mau. Nah itulah makanya. Di satu sisi memang iya, tapi di sisi lain enggak Pak. Kalau kita kemarin kita cerita tentang rezeki yang sudah diatur, Ada yang mau amplop doang. ya amplop doang nggak ada yang mau ya. Jadi ketika dia dapat amplopnya nggak sesuai ekspektasi tuh, ngomel tuh, geremet, gitu. Bisa dapat 40 juta, cuma kasih 20 juta. Nah iya kan gitu. Kata mana gue mau 300.000 udah lambung nih. Itu maksudnya tuh. Padahal ini semua kalau ini kita kembalikan, itu semua sudah diatur oleh Allah. Nggak mungkin ada yang salah, nggak mungkin ada yang ini salah kali amplopnya bukan amplop kita kali. Enggak. Tulisannya apa tuh? Lah iya orang ada tulisannya buat pendamping kan mau diambil juga. Ini buat supir nih. Lah iya nggak ada lah. Orang tiga. Biasa buat pendamping. Ampun. Lah iya kan gitu ceritanya. Ya. Jadi ya tadi ajengan jajan itu Allah yarhamu itu begitu ceritanya. Dia cerita kalau sudah ada dalam hatinya. Berarti kalau misalnya sekarang kita manggil beliau kenapa terus diterima amplopnya, berarti alhamdulillah dia nggak ada pikiran mikir amplop di rumahnya. Kalau dibalikin, nah berarti beliau artinya ngajarin juga kan, disampaikan gitu ke kita tuh ke murid-muridnya tuh. Gitu. Ya. Jadi artinya setiap orang punya cara tuh bagaimana agar berupaya semaksimal mungkin melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Nah, kita mudah-mudahan ya kalau sudah karena Allah ya tidak akan ada kekecewaan dalam diri kita. Kalau sudah karena Allah sudah pasti kita bahagia. Ya nggak akan ada rugi dari apa yang sudah kita Dapatnya pasti banyak. pasti banyak. Kita ngasihnya kita Allah. Ya. Ngasihnya juga Nah iya sama yang ngasihnya juga karena Allah. Padahal kan artinya manggil pun kan karena kita tahu dia waktunya sibuk dipanggil sana panggil sini kan gitu. Dan kita tahu kita pun ikhlas sama. Tapi setiap orang tadi punya cara dia bagaimana agar dia betul-betul ikhlas juga. Ya. Jadi lagi-lagi ya inilah dalam kehidupan itu bagaimana agar kita sampai kepada titik bahwa kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Sehingga akhirnya kita semua apa? Hah? Ya itu dalam rangka belajar juga. Nah iyalah dia mempelajari bagaimana agar semua itu karena Allah. Ya, jangan sampai ya tadi dia memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada keburukan, ada motifnya ternyata. Ada udang di balik batu. Rajin banget ke masjid, tahu-tahu pengen apa? Ada samping belakang masjid itu. Lah iya, gitu. Tahu-tahu ada bidadari di samping masjid kan? Gitu. Ya Allah alam sih mudah-mudahan mah kagak gitu. Ya jadi lagi-lagi kembali ya ini apa gambaran buat kita ya ternyata apa yang kita lakukan itu bukan apa artinya kebaikan itu Allah bikin sangat banyak tadi itu bukan harus kebaikan itu membunuh orang-orang musyrik ya tapi kebaikan itu bisa dari sesuatu yang kita anggap remeh yang kita anggap kayaknya nggak penting tapi ternyata itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita kan kayak ngajak orang itu lah ngapain sih ngajak-ngajak malu-malu lah ngajak padahal itu adalah satu kebaikan dan itu nilainya mahal gitu. Ji sholat ya itu tuh udah ta'muruna bil ma'ruf itu. Ji kawin lagi ya Ji ta'muruna bil ma'ruf itu. Mungkar. Nah kalau dia mau nyari perempuan buat main-main baru tanhauna 'anil munkar itu. Gitu. Ya jadi itu hal yang remeh kan. Tapi ternyata wow. Allah bangga dengan mereka. Allah bangga dengan orang yang apa? Melakukan sesuatu karena Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ya Allah izinkan dan Allah jadikan seperti mereka ya. Sehingga ya berharap
semua karena Allah, ya cinta bencinya, melakukan kebaikannya, memerintahkan kebaikannya, bahkan mencegah kemunkarannya, ya bukan hanya karena orang, tapi betul-betul karena Allah. Ya. Bagi walhamdulillah wallahu alam.